Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di perkuliahan Pendidikan Pancasila. Ideologi berasal dari kata idea, yang artinya gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos, yang berarti ilmu. Ideologi secara etimologis artinya ilmu tentang ide-ide atau ajaran tentang pengertian dasar. Ideologi juga diartikan sebagai cara berpikir seseorang atau suatu golongan. Apa sih fungsi dari ideologi itu? Yang pertama adalah sebagai struktur kognitif. Keseluruhan pengetahuan yang dapat menjadi landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia, serta kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. 2. Sebagai orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam kehidupan manusia. 3. Norma-norma yang menjadi pedoman dan pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak. 4. Sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya. 5. Sebagai kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan. Yang keenam, sebagai pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, serta memolakan tingkah lakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung di dalamnya. Bagaimana urgensi Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara saat ini menghadapi berbagai bentuk tantangan. Salah satu tantangan yang paling dominan saat ini adalah globalisasi. Globalisasi merupakan era saling keterhubungan antara masyarakat suatu bangsa dan masyarakat bangsa yang lain, sehingga masyarakat dunia menjadi lebih terbuka. Menurut sastra prateja, ada beberapa karakteristik kebudayaan global, yaitu sebagai berikut. 1. Berbagai bangsa dan kebudayaan menjadi lebih terbuka terhadap pengaruh timbal balik. 2. Pengakuan akan identitas dan keanekaragaman masyarakat dalam berbagai kelompok dengan pluralisme etnis dan religius. 3. Masyarakat yang memiliki ideologi dan sistem nilai yang berbeda bekerja sama dan bersaing sehingga tidak ada satupun ideologi yang dominan. 4. Kebudayaan global merupakan sesuatu yang khas secara utuh, tetapi tetap bersifat plural dan heterogen. 5. Nilai-nilai hak asasi manusia, kebebasan, demokrasi, menjadi nilai-nilai yang dihayati bersama, tetapi dengan interpretasi yang berbeda-beda. Lantas, mengapa diperlukan kajian Pancasila sebagai ideologi negara? Warga negara perlu memahami kedudukan Pancasila sebagai ideologi negara, karena ideologi Pancasila menghadapi tantangan dari berbagai ideologi dunia dalam kebudayaan global dewasa ini. Adapun unsur-unsur yang mempengaruhi ideologi Pancasila adalah sebagai berikut. 1. Unsur ateisme yang terdapat dalam ideologi Marxisme atau komunisme. Itu jelas bertentangan dengan sila ketuhanan yang Maha Esa. Kedua, unsur individualisme dalam liberalisme tidak sesuai dengan prinsip nilai gotong royong dalam sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang ketiga, kapitalisme yang memberikan kebebasan individu untuk menguasai sistem perekonomian negara tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan. Selanjutnya, bagaimana membangun argumen tentang dinamika Pancasila sebagai ideologi negara? Dinamika Pancasila sebagai ideologi negara dalam sejarah bangsa Indonesia memperlihatkan adanya pasang surut dalam pelaksanaan nilai-nilai Pancasila. Pada masa era reformasi, Pancasila sebagai ideologi negara mengalami pasang surut dengan ditandai beberapa hal, seperti enggannya para penyelenggara negara mewacanakan tentang Pancasila, bahkan berujung pada hilangnya Pancasila dari kurikulum nasional. Meskipun pada akhirnya timbul kesadaran penyelenggara negara tentang pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi.
Mari kita deskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai ideologi negara. Bagaimana sejatinya hakikat Pancasila sebagai ideologi negara? Pancasila sebagai ideologi negara terbagi menjadi 3 dimensi. Yang pertama dimensi realitas, yang kedua dimensi idealitas, dan yang ketiga dimensi fleksibilitas. Dimensi realitas mengandung makna bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam dirinya bersumber dari nilai-nilai real yang hidup dalam masyarakat. Sedangkan dimensi idealitas artinya mengandung cita-cita yang ingin dicapai dalam berbagai bidang kehidupan, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Lalu, dimensi fleksibilitas artinya mengandung relevansi atau kekuatan yang merangsang masyarakat untuk mengembangkan pemikiran-pemikiran baru tentang nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya.